Oke, kita hari ini mau ngebahas sesuatu yang gede banget nih di dunia pendidikan Indonesia. Kita bakal lihat gimana sih definisi sekolah hebat itu sekarang, dan gimana sebuah platform digital baru yang super canggih dirancang buat mewujudkan itu semua. Yuk kita mulai. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Apa sih yang benar-benar bikin sebuah sekolah itu keren? Pastinya bukan cuma soal nilai ujian atau ranking kan? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari obrolan kita. Karena kita mau gali lebih dalam soal standar keunggulan sekolah yang baru. Oke, pertama kita bedah dulu apanya. Jadi standar akreditasi 2024 itu membawa angin segar soal definisi sekolah unggul. Ini bukan lagi soal tumpukan dokumen administrasi, tapi benar-benar fokus ke kualitas pengalaman belajar di dalam kelas. Terus apa aja poin utamanya? Jadi bedanya apa sama yang dulu? Wah, fokusnya geser total. Kalau dulu mungkin lebih ke kelengkapan berkas, sekarang intinya itu di pengalaman siswa. Gimana perasaan mereka di sekolah? Apakah mereka merasa aman dan didukung? Apakah pelajarannya bikin mereka mikir, bukan cuma ngafalin? Dan yang terpenting, apa sekolah itu jadi tempat yang nyaman buat semua orang? Ini perubahan yang fundamental banget. Nah, ini dia yang bikin semuanya jadi nyata dan bisa diukur. Coba lihat kutipan ini. Konsep yang tadinya abstrak kayak iklim suportif itu dipecah jadi tindakan yang bisa kita lihat langsung di kelas. Standarnya nggak cuma bilang guru harus baik, tapi minta bukti, kayak guru yang benar-benar mendengarkan dan penasaran sama pemikiran muridnya. Ini bisa mengubah suasana kelas 180 derajat. Oke, standarnya kedengaran bagus banget ya. Ideal, gitu. Tapi pertanyaannya, gimana caranya sekolah bisa ngejar itu semua di tengah kesibukan yang luar biasa? Nah, di bagian kedua ini kita pindah dari apa ke gimana. Kita kenalan sama sebuah platform digital yang jadi jembatan antara standar tinggi ini sama realita di lapangan. Dan ini dia, Rumah Pendidikan. Anggap aja ini super app-nya dunia pendidikan. Selama ini kan guru dan kepala sekolah harus loncat-loncat dari satu aplikasi ke aplikasi lain buat ngajar, ngurus administrasi, sampai ikut pelatihan. Nah, Rumah Pendidikan ini menyatukan semuanya dalam satu atap, bikin hidup jadi jauh lebih simpel. Di sini kelihatan banget bedanya. Dari yang tadinya ribet, masing-masing punya pintu sendiri, sekarang semuanya jadi satu. Cukup satu akun belajar.id, beres. Ini bukan cuma soal teknologi loh, ini soal efisiensi. Waktu para pendidik yang berharga itu bisa kembali dipakai buat fokus ke hal yang paling penting, murid-muridnya. Platform ini punya 8 pilar utama atau yang disebut 8 ruang kolaborasi. Anggap aja ini kayak 8 ruangan di dalam satu rumah besar. Tiap ruangan punya fungsi spesifik. Ada ruangan buat guru, ruangan buat kepala sekolah, bahkan buat siswa dan orang tua. Semuanya punya tempatnya masing-masing. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Kita bakal sambungin dua kepingan puzzle yang tadi kita bahas, standar akreditasi yang baru dan platform rumah pendidikan. Kita akan lihat gimana tiap fitur di platform ini benar-benar dirancang buat menjawab tuntutan dari standar-standar tadi. Contoh pertama, buat guru. Standar bilang guru harus sering-sering melakukan asesmen formatif. Gampangnya, ini penilaian sambil jalan, buat ngecek pemahaman siswa, bukan cuma nunggu ujian akhir. Terus solusinya gimana? Di ruang GTK, guru bisa langsung nemu perangkat ajar yang siap pakai, plus bisa gabung ke komunitas belajar buat diskusi strategi penilaian sama guru-guru lain se-Indonesia. Praktis banget kan? Contoh kedua, buat kepala sekolah. Standar menuntut perencanaan anggaran itu harus berdasarkan data, bukan kira-kira. Solusinya, ruang sekolah ini pinter banget. Dia nyambungin data dari rapor pendidikan yang isinya hasil medical check-up sekolah, langsung ke Arkas, aplikasi buat ngelola dana sekolah. Jadi kepala sekolah bisa bikin anggaran yang tepat sasaran berdasarkan kebutuhan nyata di sekolahnya. Oke, setelah lihat koneksi-koneksi praktis tadi, coba kita zoom out sebentar dan lihat gambaran besarnya. Adanya standar yang jelas plus alat yang terpadu ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, ini tuh lagi ngebangun sebuah ekosistem pendidikan yang sama sekali baru. Terus, apa dampaknya buat semua orang di dalamnya? Buat guru, ini benar-benar game changer. Tumpukan kerjaan administrasi yang biasanya ngabisin waktu dan energi, sekarang dipangkas. Ini ngasih mereka aset paling berharga, waktu. Waktu buat apa? Ya buat fokus ke intinya, berinovasi di kelas, nyobain metode ngajar baru, dan ngembangin diri. Buat kepala sekolah, peran mereka juga berevolusi. Dari yang mungkin tadinya lebih banyak jadi manajer administrasi, sekarang jadi pemimpin strategis. Dengan semua data penting ada di genggaman, mereka bisa ngambil keputusan yang lebih cerdas dan mengelola sumber daya sekolah dengan jauh lebih transparan. Dan tentu saja, ujung-ujungnya adalah untuk siswa. Pengalaman belajar mereka jadi lebih kaya, lebih personal, dan lebih seru. Bayangin aja,
Mereka bisa akses video belajar, modul interaktif, dan ribuan sumber belajar berkualitas kapanpun dan dimanapun. Belajar jadi nggak terbatas sama tembok kelas lagi. Kalau kita lihat dari skala nasional, ini adalah pondasi dari sebuah ekosistem digital yang solid. Data nilai siswa, kehadiran guru, sampai penggunaan anggaran, semuanya nyambung. Ini bikin pemerintah bisa lihat polanya, nemuin masalah lebih cepat, dan bikin kebijakan yang lebih pas sasaran. Jadi perbaikannya bisa terus jalan dan terukur. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Jadi, rumah pendidikan itu bukan cuma kumpulan aplikasi yang dijejerin. Dia adalah sebuah fondasi strategis, sebuah landasan yang sengaja dibangun untuk mempercepat transformasi digital pendidikan di seluruh Indonesia. Tujuannya, satu, kualitas pendidikan yang lebih baik dan merata. Jadi, sekarang standarnya udah jelas, alatnya juga udah makin canggih. Tantangan berikutnya mungkin bukan lagi di sistemnya, tapi di kita semua. Gimana para guru dan kepala sekolah mau pakai semua ini buat bikin gebrakan-gebrakan baru di dunia belajar? Kemungkinannya nggak terbatas. Terima kasih sudah menyimak.